Saya sekarang berada di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan membahas inovasi produk anyaman bambu berbasis konservasi dan kearifan lokal. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan sumber daya manusia sebagai faktor produksi dan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis. Implementasi konsep ekonomi kreatif ke bentuk pengembangan industri kreatif adalah solusi cerdas dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis di era persaingan global. Salah satu pengembangan produk ekonomi kreatif adalah pengembangan kerajinan tangan yang dibuat dengan bahan dari sumber alam sekitar, yaitu anyaman bambu. Berikut cuplikannya. Produk anyaman bambu kini semakin kreatif dan inovatif, baik desainnya ataupun jenisnya. Misalnya seperti peralatan rumah tangga, mulai dari alat makan, tambir, tempat tisu, tempat buah, dan lampu hias, serta beberapa kerajinan yang kini diminati banyak orang. Di Desa Jaya Mukti yang terletak di kaki Gunung Galunggung, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kekayaan alam yang berupa tanaman bambu sebagai salah satu tanaman yang tumbuh subur. Bambu dapat diolah dan dikreasikan menjadi ragam kerajinan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jaya Mukti. Berikut adalah cuplikannya. Sekarang saya sudah bersama Bapak Dadang Suganda. Beliau merupakan salah satu pengrajin bambu di Dusun Salarema, Desa Jaya Mukti, mengaku telah melakoni usaha kerajinan bambu secara turun-temurun. Bukan begitu, Pak Dadang? Iya, betul banget. Karena dari keluarga saya itu keturunan dari para pengrajin, otomatis saya dididik dari kecil terjun ke dunia kerajinan. Disesuaikan dengan fasilitas yang ada, karena di kami ini pohon bambu itu banyak, kemudian ditunjang sama pengrajin juga. Hampir 85% para pengrajin, kenapa enggak gitu. Saya terinspirasi dan keluarga untuk meningkatkan pengrajin ini. Mungkin sejak kapan Bapak menekuni kerajinan bambu ini? Kalau ditanya untuk menekuni memang dari kecil, dari kelas SMP lah, SMP. Kemudian lepas dari SMA tahun 90-an saya mencoba meng-up pengrajin yang sudah ada. Di sini kan banyak hasil kerajinan yang klasik gitu, kayak cotom, bakul, tampah kayak gitu. Nah, saya melihat aset yang ada di Desa Jaya Mukti utamanya yaitu para pengrajin, supaya saya berpikir bagaimana caranya gitu meningkatkan ekonomi kreatif dari bambu ini, harga naik, kemudian desain juga tidak monoton. Dari sana saya terinspirasi itu. Mungkin tahun berapakah Pak bambu balai bambu raya ini dibentuk gitu, gitu ya. Kalau untuk kelompok pengrajin bambu raya secara hukum gitu tahun 2020, tapi kami menginspirasi untuk membentuk kelompok itu tahun 2015 sejak kami didaulat untuk jadi maskot kerajinan sama Pak Camat pada waktu itu. Dan dari sana itu banyak inovasi masukan ke kami untuk tetap berkarya, tetap melangkah, kemudian berpikir bagaimana gitu cara meningkatkan dari bambu itu, apa sih yang apa ya dikerjakan gitu, tidak hanya membentuk kerajinan doang gitu. Nah, sepakat kami Bambu Raya itu untuk membidik tiga poin gitu. Yang pertama ke produknya seperti kayak gini, terus kayak anyaman ini gitu. Kemudian yang keduanya kami juga memiliki
kesenian, kami bidik dari nilai seni dan budayanya, yaitu yang kami namai Amarikung Bambu Raya. Kenapa disebut Amarikung Bambu Raya? Karena kami terlahir dari Sunda gitu. Kemudian makna dari Amarikung Bambu Raya itu salah satu model didesain dengan hasil karya kami dari nuansa bambu juga, hasil karya dari anyaman dan lain sebagainya. Dibentuk punya tema tersendiri, kemudian mewakili seni itu sendiri gitu. Misalkan Putri Katulistiwa, ada Merak, ada Tanduk Minangkabau itu. Kemudian yang poin yang ketiganya, kami ini dituntut untuk menjadi mentor gitu. Maksudnya mentor bukan kami itu sok tahu, tapi lebih menginspirasi ke anak muda, terutama ini apa yang putus sekolah, kemudian tidak merasa malu lah gitu dengan apa yang kami kerjakan gitu. Jadi untuk menginspirasi anak-anak muda supaya tidak gengsi atau Ya, jadi tidak hanya pergi ke kota, terus punya usaha yang bagus, pakaian bersih, identiknya kan kayak gitu gitu. Tapi jika anak muda itu rajin, di kampung sebenarnya itu banyak gitu, yang mereka harus digali gitu. Salah satunya itu ini bambu gitu. Potensi bambu itu di wilayah Jayamukti utamanya itu banyak banget, dan saya dari tahun 90 sampai sekarang nggak ada istilahnya kehabisan bahan baku dan lain sebagainya, misalkan efek dari produk kerajinan gitu. Banyak yang tanya seperti itu juga gitu. Alhamdulillahnya kami di sini bambu galunggung dari kualitasnya bagus, kemudian kebun bambunya melimpah gitu, alhamdulillah. Ini Pak, untuk penjualannya apakah udah ekspor atau gimana Pak? Untuk penjualan kami lebih membidik skala rutinnya gitu, lokal aja gitu. Lokal, regional, paling nasional skala Jakarta. Untuk produk luar negeri memang ada, hanya sebatas sampel, hanya sebatas lewat orang lain, bandar yang datang ke sini gitu. Kalau secara langsung ekspor ke luar negeri hanya Bambu Raya belum, baru bulan ini, bulan Juni gitu, ada penawaran bikin kray ke luar negeri yang menanganinya Pak Amang. Dia juga kebetulan bendahara Bambu Raya, pengrajin juga gitu. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan tender yang ditangani dia itu lebih memberikan manfaat untuk lingkungan sini, terutama Desa Jayamukti. Harapan Bapak mengenai kerajinan anyaman bambu ini bagi anak-anak muda sekarang bagaimana Pak? Untuk harapan untuk anak muda seperti yang sudah dibilang tadi, ya lebih terinspirasi gitu, lebih memanfaatkan potensi yang ada. Karena di Desa Jayamukti itu sebenarnya banyak sih, dari mulai bambu, mesin, maksudnya mesin itu mekanik lah gitu, atau pekerjaan rumahan, maksudnya bikin makanan kayak dijual gitu kan, kayak ibu-ibu. Anak muda sekarang itu lebih membidik ke aset lokal, karena cara memasarkannya itu sekarang udah update gitu. Ada banyak sosmed lah gitu. Anak muda lebih canggih, lebih kreatif. Justru saya sekarang juga Bambu Raya gitu intinya lebih mengarahkan ke sana. Karena anak muda itu memang kalau untuk memproduksi mungkin mereka agak kaku gitu. Tapi di sisi lain kami pun butuh anak muda yang ya di bidang IT-nya lah gitu, supaya ada balance, ada sinkron. Jadi di Desa Jayamukti itu suatu keunggulan dari kreatif ini pengrajin itu. Ya mungkin gitu Pak. Demikian pembicaraan kami dengan salah satu tokoh pengrajin anyaman bambu yang ada di Dusun Salarema, Desa Jayamukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai pengrajin bambu, Pak Dadang Suganda juga tak memungkiri jika dirinya untuk dituntut terus berinovasi. Seiring dengan permintaan para konsumen yang menginginkan sebagai model seperti halnya kap lampu ini, sehingga Pak Dadang Suganda bersama para pengrajin bambu yang ada di wilayah dusun tersebut membangun sebuah balai kelompok pengrajin anyaman bambu yang dinamai Bambu Raya.
Kalau ditanya tentang kendala, memang sih kami banyak mengalami kendala-kendala yang dihadapi itu. Salah satunya permodalan, kemudian pemasaran, yang ketiganya kami masih pakai alat tradisional banget. Paling paling itu apa? Paling naik hanya semi pabrik itu, hanya memakai bor listrik gitu. Jadi 3 poin itu menentukan untuk produksi kami. Jika ada sentuhan dari pemerintah gitu, kami membutuhkan permodalan benar-benar karena tanpa didukung dengan permodalan, kelompok kami itu tidak akan berkembang karena kami pun dituntut pasar untuk berinovasi, untuk menyesuaikan yang diminta. Karena kami pun berharap produk kami itu harus tembus ke pasar internasional. Sementara saat ini kan kami itu hanya membidik pasar regional, paling skala Jakarta lah gitu, sampai ke sana gitu. Dan harapan kami ini mudah-mudahan dari pemerintah ada perhatian khusus gitu. Bantuan seperti lainnya gitu. Kalau bantuan misalkan permodalan belum ada, kalau bantuan moral yang lain adalah, tapi yang kami butuhkan itu benar-benar bentuk keuangan, karena kami pun yang dibutuhkan itu untuk menata kelompok lah gitu, untuk memajukan, belum maksimal gitu. Makanya setiap orang-orang yang menanya ke kami itu yang diutamakan itu bentuk permodalan gitu, selain bantuan alat-alat produksi itu, karena ya yang seperti tadi gitu, menentukan itu ibaratnya kalau difilosofikan itu seperti bakul gitu. Kalau bakul tidak ada sewunya tidak akan mekar gitu. Itu simbol dari perhatian pemerintah atau dari lembaga lah gitu. Suatu kelompok kalau tidak dibantu dengan permodalan tidak akan mengembang, tidak akan mekar, tetap kuncup, istilahnya monoton lah gitu. Ya baik, mungkin itu penjelasan dari Pak Dadang. Sekian. Bambu raya saat ini sudah makin terkenal di Kabupaten Tasikmalaya dengan ciri khas kerajinan dan amat lingkungnya, sehingga dapat meningkatkan citra produksi dan omset cuan yang sangat menguntungkan. Namun, di satu sisi, bambu raya ini masih membutuhkan perhatian dari sektor pemerintah, terutama dari sektor UMKM. Demikianlah ulasan mengenai kerajinan bambu yang dikelola oleh Balai Pengrajin Bambu Raya yang berada di Kampung Salarema, Dusun Salarema, Desa Jayamukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa follow dan ikuti sosmed kelompok pengrajin bambu raya Tasikmalaya, Jaya Sadapur, Mukti Salembur.